Hari ini kita Ya. bersama Bapak Haji Ahmad Subardi sebagai pengamat politik. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya. Baik, Kak. Bagaimana, Pak, pandangan Bapak sebagai pengamat politik di Kabupaten Lahat menanggapi setelah hari ini Bapak Cik Ujang diamanahkan menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan? Oh itu ya. Ya pertama saya mengucapkan selamat kepada Bapak Cik Ujang ya, yang pada hari ini secara resmi dilantik sebagai Ketua DPD Demokrat Sumatera Selatan. Ya. Maka resmilah beliau sebagai Ketua Partai di Sumatera Selatan. Ya. Nah terkait dengan pertanyaan Rahmat, Rahmat ini ketua pelatih hoki Lahat ya, yang kemarin mendapat medali emas. Ya. Ya, jadi Pak Cik Ujang ini kalau kita analisa secara politik adalah politisi yang cerdas ya. Ya. Beliau sangat piawai membaca perkembangan dinamika politik ke depan. Jadi dengan beliau terpilih sebagai Ketua Demokrat Provinsi Sumatera Selatan, ya secara otomatis ya ruang gerak politik beliau akan semakin luas, Lebar. dan juga ini suatu prestasi ya dari Ketua DPD Kabupaten Demokrat Kabupaten Lahat bisa berkembang menjadi Ketua Demokrat Provinsi Sumatera Selatan. Begitu. Bagaimana ruang politik untuk Bapak Cik Ujang ke depannya? Iya. Ini orang olahraga tapi pintar juga politik. Rahmat ya. Iya, iya. Dengan beliau menjadi Ketua DPD Demokrat Provinsi Sumatera Selatan, maka secara otomatis ya ruang politik Pak Cik Ujang ini semakin luas. Ya. Artinya beliau dihadapkan kepada beberapa pilihan. Jadi ada opsi pilihan ke depan. Opsinya apa? Dengan menjadi Ketua Demokrat Provinsi, Pak Cik Ujang bisa saja mencalonkan diri sebagai gubernur, bisa wakil gubernur, bisa menjadi DPR RI, bisa DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan bisa bupati kembali. Kenapa? Kalau bupati kembali, mandatnya ada di tangan beliau. Siapa yang akan dimajukan? Bahkan mungkin bukan hanya sebatas Kabupaten Lahat, tapi dia bisa memajukan calon bupati Sumatera Selatan. Beliau yang punya. Jadi sekarang ini Pak Cik Ujang itu sudah menjadi pemimpin Sumatera Selatan. Di dalam kapasitas beliau sebagai ketua partai politik. Nah, maka dengan pilihan-pilihan ini, nah apa yang akan dipilih oleh Pak Cik Ujang? Pak Cik Ujang lah yang tahu. Benar. Kita bisa itu, tapi ini opsinya. Apa sih yang harus Bapak Cik Ujang lakukan setelah menjabat sebagai DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan? Ya prinsipnya menjadi ketua partai politik itu menang di setiap pertarungan, gitu kan? Pilpres, ya. DPR, Pileg, pemilihan legislatif, baik tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan juga menang di ajang pilkada. Itu prinsipnya. Jadi semua ketua partai politik itu pasti idealismenya meraih kemenangan, gitu kan? Nah, termasuklah saya yakin Pak Cik Ujang juga seperti itu. Nah, maka apa untuk kemenangan ini apa yang harus dilakukan oleh Pak Cik Ujang ya?
Ini analisa pengamat loh ya. Ya, benar. Belum tentu juga benar. Kalau ada kebenaran silakan. Ya. Gitu kan? Maka beliau saat ini sudah harus menguasai komunitas pemilih. Gitu kan? Jadi komunitas pemilih ini itu ada di organisasi masyarakatan. Ormas ya. Ormas. Jadi bagaimana beliau bisa mendekatkan diri sehingga beliau bisa diterima oleh ormas tersebut sebagai tokoh yang pantas untuk didukung. Kan? Tapi di samping ada juga komunitas pemilih itu ya yang tergabung dalam organisasi, kan ada juga pemilih liar ya. Ya, pemilih liar. Dalam arti kan tidak tergabung dalam satu komunitas ormas ya. Nah, juga harus dikuasai. Yang tidak kalah penting juga ya, Pak Ci Ujang harus menciptakan rasa nyaman kepada lawan politik dulu. Bukan? Kan lu ada lawan politik, sob. Kalau kita hitung-hitung kan yang memilih Pak Ci Ujang di Pilkada Lahat kan tidak sampai 50%. Iya. Artinya kan ada 50% lebih yang harus diayomi, gitu kan? Nah, bagaimana dengan posisi jabatan beliau ya yang dulu tidak mendukung Pak Ci Ujang menjadi mendukung karena ada rasa nyaman bersama beliau. Karena diayomi lah. Harus diayomi begitu kan? Kira itu. Jadi itu yang harus dia lakukan sekarang. Tapi itu ya tentu pencetakan kader itu makin hari tiada hari tanpa penambahan kader. Ya, benar. Di setiap daerah Sumatera Selatan ini di seluruh kabupaten. Jadi, jangan membuang kader. Dia harus setiap hari menambah kader-kader terbaik beliau. Apalagi? Ini bagaimana analisa Bapak sebagai pengamat politik lah, bagaimana sih Bapak Ci Ujang dalam menghadapi periode berikutnya untuk pemilihan? Oh gitu. Ya. Jadi begini, di 2004 itu kan ada dua kali pemilihan serentak ya. Di bulan Februari ya. Iya, Februari. Di bulan Februari presiden dan wakil presiden dan legislatif ya. Kemudian di bulan November pemilihan kepala daerah. Gubernur, bupati, wali kota. Serentak. Kan. Nah, pada tanggal 9 Desember 2023 Pak Ci Ujang sudah menyelesaikan tugasnya sebagai bupati kan. Maka di 2024 itu ada kemungkinan juga Pak Ci Ujang di pemilihan legislatif dia akan ikut dulu. Tapi saya yakin dia tidak akan ikut untuk DPRD kabupaten. Iya. Ikut dulu dia DPR provinsi dan DPR RI. Gitu kan? Iya. Nah, tapi yang menjawab itu kan Ci Ujang kan? Benar. Kita hanya prediksi, menganalisa saja. Nah, tuh kan bisa dia memanfaatkan momen itu untuk mengambil posisi itu. Nah, di bulan November kan pemilihan gubernur, wakil gubernur dan bupati wali kota se-Sumatera Selatan secara serentak. Ya, yang sudah habis masa jabatan, kan? Nah, di sini juga Pak Ci Ujang pasti akan dihadapkan kepada pilihan. Pilihan kembali ya. Apa dia akan maju sebagai gubernur, wakil gubernur, apa bupati kembali? Itu kan? Ya. Nah, beliaulah yang menjawab. Kita tidak tahu apa yang ada di benak beliau. Itu kan? Nah, bagaimana pilihannya? Nah, jadi menurut saya pasti sebagai politisi ya akan memanfaatkan momen yang tersedia. Tersedia. Dia akan dimanfaatkan sedemikian rupa, tapi dia juga akan dihadapkan pada pilihan akhir. Tapi mudah-mudahan kita doakan bersama supaya kepemimpinan beliau nanti menjadi pemimpin partai yang sukses. Amin. Nah, tapi saya juga masih ada tanda tanya juga ya. Jika Demokrat
menang di Sumatera Selatan, gitu kan? Iya. Apa peluang beliau? Ketua DPR di Sumatera Selatan. Bisa jadi Demokrat Ya. Sumatera Selatan menang. Siapa yang tahu? Iya. Masih. Nah, ini pun pilihan. Ya. Akan menjadi apa? Pilihan kemana beliau nanti. Tapi itulah ya, namanya politik. Ya detik per detik dia bisa. Iya benar. Semua Dinamis. itu ya, ruang apa yang dia akan manfaatkan, ya, momen apa yang akan dia manfaatkan, yang menjawab adalah Pak Cik Ujang. Kita hanya mendukung dari belakang. Ya. Kenapa mau masuk Demokrat? Hah? Mau masuk Demokrat juga? Belum ada arah untuk terjun ke politik langsung. Politik, ya? Iya. Masih belajar dulu, Pak. Jadi saya kenalkan bahwa Rahmat ini adalah pelatih hoki Kabupaten Lahat yang ketika Porprov di Ukuraya berhasil meraih medali emas ya, medali emas, dan akan segera aktif di Lahat untuk melatih hoki menghadapi Porprov 2023. Iya. Benar. Gitu kan. Tapi kayaknya tertarik juga untuk berpolitik. Kita lihat ke depannya. Oke. Mungkin itu saja untuk pemirsa Badi Channel, apa yang disampaikan oleh Pak Badi tadi sebagai pengamat politik. Ya, mungkin itu Pak Badi. Iya. Terima kasih Pak. Bisa salah, bisa benar. Benar, namanya analisa. Ya. Prediksi. Mungkin itu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Selamat malam.